السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam rangka bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama mengkaji dan mendengarkan pemaparan para ulama tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berhubung Ustadz kita Al-Ustadz Abdullah Husni hafizahullah ta'ala sedang safar, sedang umrah, sehingga beliau meminta ana untuk menggantikan jadwal beliau. Nah, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, entah berapa pertemuan yang lalu, yaitu tentang ta'zimul ilm, bagaimana kita memuliakan ilmu. Jadi sudah kita bahas di awal-awal pembahasan bahwasanya seorang penuntut ilmu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan seberapa besar dia menghargai ilmu itu. Semakin dia menghargai ilmu, maka semakin ilmu itu cepat masuk ke dalam hatinya. Nah, kita akan masuk ke poin yang ketujuh sekarang. Di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, di antara contoh kita ini memuliakan ilmu, al-mubadaratu ila tahsilihi. Nah, ini pembahasan kita. Jadi poin yang ketujuh ini bersegera belajar, bersegera menuntut ilmu. Waghtinami sinnis siba wasyabam, dan memanfaatkan masa muda. Jadi sekali lagi pembahasan kita di poin yang ketujuh ini adalah bersegera di dalam menuntut ilmu ini, serta memanfaatkan masa-masa muda. Kenapa? Bukan berarti orang tua tidak bisa menuntut ilmu, bisa dia. Tapi kalau dibandingkan mana lebih cepat memahami ilmu, yang muda apa yang sudah tua? Yang muda. Kalau dibandingkan siapa yang lebih cepat menghafal, yang muda apa yang tua? Yang muda. Kalau dibandingkan juga mana yang paling luang waktunya, yang muda apa yang tua? Yang muda. Demikian juga pikirannya yang paling fokus dibandingkan dengan orang tua tentu yang muda, karena tanggungannya masih belum ada. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir arba'an biwafatihi. Siapa yang luput darinya menuntut ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Maksudnya rugi besar.
Kalau di masa muda waktunya luang, badannya sehat, hafalannya masih kuat, tidak mampu dia menuntut ilmu, maka lebih-lebih di saat dia sibuk, lebih-lebih di saat dia punya kesibukan, punya tanggungan. Makanya termasuk kebodohan adalah anak-anak muda yang malas, yang lalai, malas menghafal, malas mencatat, malas murajaah. Ini adalah kerugian yang besar. Nah, berkata muallif di sini, wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila an-nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Jadi ilmu apabila dipelajari di waktu muda, lebih cepat dia masuk ke dalam jiwa ini, wa aqwa ta'alluqan, dan lebih kuat melekatnya, lebih kuat melekatnya. Nah, ini kesempatan emas. Dan antum semua yang di hadapan anak ini masih muda-muda, makanya disuruh antum belajar, diatur waktunya di pondok ini dengan sebaik-baiknya, agar apa? Agar banyak yang masuk ilmu ini. Makanya terkenal ucapannya Al-Hasanul Basri, qala Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, al-ilmu fis sighari kan naqshi fil hajari. Menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan menuntut ilmu di masa tua, ya seperti mengukir di atas air atau di atas pasir lah. Datang angin, hilang dia. Apalagi air, baru selesai menggaris sudah hilang dia. Nah, ini manfaatkan. Antum ini masih di usia asyabab, masih muda. Nah, seperti yang kita katakan tadi, faquwwatu baqa'il ilmi fi as-sighari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajari. Jadi kuatnya ilmu, melekatnya ilmu bagi anak yang masih kecil seperti tahan lamanya sebuah ukiran. Apabila dia diukir di atas batu, lama dia hilang, lama dia hilang. Faman igtanama syababahu nala irbahu. Maka siapa yang memanfaatkan masa mudanya, sungguh-sungguh dia, berlelah-lelah dia, berletih-letih dia di masa mudanya, dia yang akan sukses ini, dia yang akan dapat cita-citanya. Ini cita-cita ditanya kemana? Mau ke Madinah, mana? Mau ke Makkah. Sudah hafal arba'in, masih hadis pertama, nggak hafal-hafal terus. Mau jadi guru bahasa Arab, suruh belajar nahu, masih mubtada, sudah nyerah, sulit. Suruh ngapal matan nahu, sudah nyerah. Nah, ini bagaimana? Orang yang akan mendapatkan cita-citanya adalah orang-orang yang memanfaatkan masa mudanya. Jadi nasib orang di masa tua itu sangat ditentukan oleh bagaimana dia mengisi masa mudanya, bagaimana dia mengisi masa mudanya. Namun bukan berarti orang tua tidak bisa paham ilmu, bisa.
Sebagaimana banyak para sahabat juga mereka masuk Islam di saat mereka sudah dewasa, sudah punya istri. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Darda, banyak mereka ini masuk Islam di saat mereka sudah tua, sudah dewasa. Ya. Tapi sebagian mereka juga terus menuntut ilmu, ya, sehingga jadi mereka ulama meskipun dia belajarnya itu di masa tuanya. Nah, ini tidak menafikan, ya, orang yang sudah lanjut usianya bisa juga menjadi ulama, tidak menafikan hal tersebut. Tapi ketika dibandingkan yang masih muda dengan yang sudah tua, maka lebih cepat yang muda daripada yang tua. Kemudian beliau jelaskan di sini kenapa banyak orang tua itu kalau sudah belajar, ya, susah masuknya. Orang tua belajar Iqra susah dia. Orang tua suruh belajar bahasa Arab lama pahamnya, ya. Suruh dia belajar nahwu sudah susah. Disebabkan apa? Kata beliau, innama ya'surut ta'allumu fil kibar kama bayyanahu al-Mawardi fi adabid dunya wad din li kathratis syawaghil. Yang menyebabkan orang yang sudah tua itu sulit, ya, menuntut ilmu, sulit paham ilmu karena banyaknya kesibukan-kesibukan. Ya. Wa ghalabatul qawati', banyaknya penghalang-penghalang. Ya. Faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilm. Maka kalau ada orang tua mampu dia kondisikan kesibukan-kesibukan itu, ya, bisa dia konsisten belajar menuntut ilmu, maka bisa juga dia akan sukses menjadi ahli ilmu. Ya, bisa dia. Jadi bukan alasan juga. Banyak seperti yang kita bilang para sahabat itu, ya, menimba ilmu di saat dia sudah dewasa. Banyak jadi ulama. Termasuk yang kita sebut tadi Abu Darda. Abu Darda itu salah seorang sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Ketika di Madinah kaum muslimin sudah ramai, sudah banyak, dia masih menyembah berhala. Ya. Sehingga dia didakwahi oleh sahabat dekatnya, ya, Abdullah bin Rawahah, ya. Sehingga dia pun masuk Islam dan dia fokus belajar Al-Quran sehingga dia melampaui para seniornya, ya. Jadilah Abu Darda juga termasuk imam, ya, yang mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Nah, itu yang ketujuh, ya. Apa tadi yang ketujuh? Apa yang kita bahas ketujuh ini? Bersegera menuntut ilmu, terutama di masa muda. Itu muda apa tua? Muda, ya. Iya, berarti harus semangat, ya. Karena ucapan-ucapan ini tertuju untuk antum semua. Sekarang yang ke-8, luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalati, ya. Jadi hendaklah bertahap dalam menuntut ilmu, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jadi dia baru belajar sebulan, langsung dia bilang enggak bagus pondok ini, belum bisa saya bahasa Arab. Baru dia 2 bulan di sini dia bilang enggak bagus di sini guru-gurunya karena belum bisa saya baca kitab. Sabar ya akhi, gitu ya. Jadi belajar itu bukan sebulan 2 bulan, ya. Sabar, ada tangga-tangganya, ya. Jadi kayak orang naik tangga itu nggak bisa dia naik lantai 2 sekali langkah. Bisa antum
naik lantai 2 sekali langkah? Enggak bisa. Kalau naik tangga satu-satu apa 5-5? Satu-satu baru nyampe. Kalau dia langsung mau sampai atas, loncat, jatuh, pecah kepalanya, enggak jadi dia nyampe terus. Ya. Nah, begitu ada orang menuntut ilmu mau langsung kitab yang tebal, langsung dia bilang sulit, ternyata sudahlah saya enggak mau nuntut ilmu lagi. Nah, rusak dia. Nah, di sini kata muallif, inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidatan. Sesungguhnya mendapatkan ilmu itu bukan dengan sekaligus, bukan borongan langsung sekali belajar langsung jadi kiai, bukan demikian. Ya. Idh al-qalbu yad'uf an dzalik. Karena hati manusia tidak memampui yang demikian itu, enggak bisa. Sekali belajar langsung alim itu enggak ada. Ya. Mungkin hanya di film-film ya. Sekali dia baca langsung paham dia semuanya. Ini enggak ada di dunia nyata. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi. Karena kata beliau ilmu ini, ilmu syar'i ini ya, berat ya. Bagikan batu yang kita angkat dengan tangan ini. Jadi harus sedikit-dikit. Kalau mau dipikul semuanya sekaligus enggak bisa. Ya. Kemudian beliau berdalil bahwa menuntut ilmu ini berat, butuh kesabaran, butuh tahapan-tahapan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami akan sampaikan kepadamu qawlan tsaqila. Ya, ucapan tsaqil. Apa arti tsaqil? Berat. Ya. Butuh ya, kesabaran ya, kekuatan. Al-Qur'an, maksudnya di sini Al-Qur'an ini. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi dan Allah sebutkan Al-Qur'an ini berat. Ya. Makanya Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus apa berangsur-angsur? Sekaligus apa berangsur-angsur? Berangsur-angsur. Apa surat pertama? Al-Alaq. Ya. Sedikit-dikit. Sampai orang kafir pernah protes. Mereka mengatakan apa? Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang-orang yang kafir itu dalam surah Al-Furqan ya. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus kepada Muhammad ini? Ya, dia protes ya. Kenapa enggak langsung? Maka Allah jawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang demikian itu kami turunkan dia berangsur-angsur untuk mengokohkan hatimu. Ya. Jadi kalau dia sekaligus itu enggak kuat hati kita menampung semuanya. Maka dibuat dia sedikit. Ya. Sekarang pernah antum mencoba menghafal Al-Quran? Pernah enggak? Langsung 30 juz sampai 1 juz? Apa selembar? Iya, bertahap kan? Kita hafalkan sebaris, 2 baris, 3 baris, 6 baris, 9 baris, 1 muka dapat kita. Hafalkan lagi, ada yang kuat hafalannya 1 muka sampai 1 juz. Enggak ada sejarahnya orang ngafalin langsung 30 juz ya, langsung store. Sekali duduk menghafal, sekali duduk store. Enggak ada ya. Jadi ilmu itu ya, memang harus bertahap-tahap dan sabar ya. Dan ingat ucapan para ulama itu, fa inna qalilal ilmi ma'al hifdzi khairun min katsirihi ma'an nisyani. Sesungguhnya ilmu yang sedikit tapi kita hafal
lebih baik daripada banyak tapi kita lupa. Ya. Dia terus ditanya berapa hafalanmu? 15 juz. Ya, coba baca surat Ali Imran, belum murojaah. Nah, ini belum hafal namanya ya. Mending berapa hafalanmu? 3 juz. Coba baca, lancar dia baca. Ini jauh lebih bagus. Ya. Karena di genggamannya dia, kapan diminta bisa dia berikan. Ya. Makanya perlu bertahap itu biar kita kuasai dulu ilmu itu. Baru ditambah. Jangan terburu-buru. Ya. Nggak ada istilahnya kursus seminggu langsung jadi kiai, itu nggak ada. Ilmu itu nggak bisa kilat-kilat itu. Ya. Kursus 2 hari langsung ya, bisa jadi guru bahasa Arab, itu hanya iklan saja itu. Iklan aja ya, biar rame orang yang kursus. Padahal dalam kenyataannya nggak bisa ilmu itu dengan singkat, nggak bisa. Harus ya bertahap. Kemudian kata beliau, wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumit ta'anni fi talabil ilm. Jadi ayat ini yang tadi yang kata Allah ya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, diturunkannya Al-Qur'an sedikit demi sedikit itu tujuannya agar hati ini kokoh. Ini sebagai dalil kata beliau bahwasanya di dalam menuntut ilmu berarti harus perlahan-perlahan. Wat tadarruj fihi, bertahap-tahap. Wa tarkul ajalah, dan buang jauh-jauh sikap tergesa-gesa. Bahaya sikap tergesa-gesa ini, dalam segala hal tercela ya. Tergesa-gesa itu dalam segala hal tercela ya. Tergesa-gesa, tergelincir terus ya. Terpleset. Kama dzakarahu al-Khatib al-Baghdadi fil faqih wal mutafaqih. Nah, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi ulama hadis. Ya. Demikian pula kata beliau dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani fi muqaddimati Jami' At-Tafsir. Dalam muqaddimah kitab Jami' At-Tafsir. Ya. Nah, kemudian beliau jelaskan lagi di antara wa muqtadha luzumit ta'anni wat tadarruj, di antara contoh ya, bertahap di dalam menuntut ilmu itu adalah al-buda'atu atau al-bada'atu bil mutunil qisar. Memulai dari kitab-kitab yang kecil dulu. Makanya antum di sini belajar enggak nahwu? Belajar. Tebal enggak kitabnya? Ya, berapa jilid? 1 jilid apa 5 jilid? Tipis kan? Kecil-kecil dulu. Ya. Kita belajar fikih masih juga dibagi kelas 1 ada kitabnya kecil, kelas 2 ada kitabnya kecil. Bukan langsung dikasih yang 10 jilid ya. Bukan langsung dikasih yang 15 jilid ya. Jadi dimulai dengan kitab-kitab matan-matan yang pendek dulu. Makanya hadis juga, kalau kita ngapal hadis arba'in kan, berapa jumlah hadis arba'in? Ya 42 yang Imam Nawawi ya. Baru setelah itu nanti meningkat Umdatul Ahkam, baru meningkat lagi ya Bulughul Maram, baru meningkat lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah begitu, sedikit-dikit dulu ya, sedikit-dikit. Nah yang mumpung pelajaran antum masih sedikit, berusaha pahami dia, bahkan kalau bisa hafalkan dia. Karena semakin kita kuasai kitab yang tipis ini, maka mudah kita pelajari kitab berikutnya. Persis seperti orang naik tangga.
Kalau dia sudah naik ke tangga yang kedua, dekat dia dari tangga yang ketiga. Kalau dia sudah naik tangga yang ketiga, dekat dia dari yang keempat. Tapi yang satu dia tidak pelajari, yang dua malas dia murajaah, yang tiga pun malas dia baca. Nanti pas giliran keempat nggak nyampe kakinya sudah, belum dia naik ke situ. Nah, akhirnya macet dia menuntut ilmu. Ya. Jadi kata beliau termasuk bertahap dalam menuntut ilmu, contohnya adalah memulai dengan matan-matan yang singkat. Ya. Fi fununil ilm. Di dalam berbagai disiplin ilmu, fikih ada kitab yang pemulanya, akidah ada kitab juga untuk pemula. Akidah mulai dari usul salasah, kemudian qawaidul arba', kemudian setelah itu misalnya kitabut tauhid, setelah itu aqidah wasitiyah, setelah itu aqidah tahawiyah, baru bertahap-tahap. Ya. Hifdzan wastishrahan, baik dalam menghafal maupun di dalam memahami. Kita mau menghafal, mulai dari yang singkat dulu. Kita mau memahami sebuah kitab, mulai dari yang singkat dulu. Ya, jadi mulai dari yang singkat. Karena kalau kita mulai dari yang mudah, semangat kita. Oh, mudah ternyata pelajaran ini. Tapi kalau langsung yang sulit, nggak mau lagi dia belajar, buntu dia. Ya. Wal mail an mutala'atil mutawwalat allati lam yartafi' at-talib ba'd ilaiha, dan hindari hindari memulai dengan kitab-kitab yang tebal, ya, kitab-kitab yang besar, karena belum bisa dijangkau oleh santri, belum bisa dijangkau masih. Sabar, ya, sabar. Jadi nikmati dulu yang pendek-pendek ini. Enggak tahu artinya, tanya. Enggak paham maknanya, tanyakan. Mumpung antum berada di lingkungan pondok, ada ustadz yang ditanya, ada musyrib minta ya, diajarkan, ada kakak kelasnya tanya. Di situ letak nikmatnya mondok itu ya. Jadi dimanfaatkan kakak kelasnya, ustadznya. Kalau kita salah baca di pondok masih ada yang membenarkan ya. Tapi kalau sudah tamat, sudah berceramah, salah-salah bacaannya, enggak ada lagi yang perbaiki ya. Sesat orang nanti ya. Nah, di sini kita belajar itu ya. Kemudian beliau memperingatkan, kata beliau, wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat faqad yajni ala dinihi wa tajawaza al-i'tidal fil ilm. Siapa yang memaksakan diri membaca yang tebal-tebal itu padahal belum saatnya dia, maka boleh jadi dia akan merusak agamanya ya. Salah paham ya, salah menyampaikan, salah arti, dan dia telah melampaui kapasitasnya dalam menuntut ilmu ya. Rubbama adda ila tadyi'ihi, bahkan boleh jadi gara-gara dia tidak bertahap, dia langsung mau yang besar-besar, akhirnya sia-sia dia menuntut ilmu, nggak dapat apa-apa ya. Nggak dapat apa-apa ya. Yang kecil dia nggak pelajari, yang besar dia nggak pahami, akhirnya apa dia dapat? Nggak ada ya. Maka disebutkan ya, di sini oleh Abdul Karim Ar-Rifai, kata beliau, ta'amul kibar summun lis-sighar. Jadi makanan orang dewasa itu bisa menjadi racun bagi anak balita ya. Coba anak bayi umur 7 hari dikasih makan jagung ya. Ini vitamin, ini bagus, kuat, misalnya kasih dia jagung ya. Gimana kira-kira dia? Cepat dia besar? Ya mati dia, bisa jadi racun. Jadi makanan orang dewasa dikasihkan ke anak bayi ya, biar tambah besar, misalkan dikasih kebab ya, si bayi ya, ini nggak nyocok dia ya, keselak dia. Nah begitu juga anak baru belum tahu fiil, belum tahu isim
langsung pakai kitab besar. Ya. Akhirnya menyerah dia, di awal sudah menyerah dia. Ya, benci dia terhadap ilmu karena menurut dia sangat sulit. Ya. Nah, ini dalam semua bidang ilmu perhatikan itu harus bertahap. Ya, harus bertahap. Ya. Sama dengan ilmu nahwu, kan mubtada dulu, mudah dulu. Mubtada, khabar, fa'il, ya. Kemudian isim fa'il, ya. Kemudian isim kana, khabar inna, dikit-dikit dulu. Baru nanti yang mansubat, maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Baru nanti terus berikutnya. Kemudian poin yang ke-9, as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Poin yang ke-9 ini banyak-banyak sabar dalam menuntut ilmu ini. Ya. Baik di dalam mencarinya ataupun di dalam menyampaikannya. Ya. Syekh mengatakan di sini, idz kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis sabri. Semua hal yang berharga itu selalu membutuhkan kesabaran baru kita dapatkan dia. Ya. Pernah antum lihat mutiara? Di mana orang ngambil itu? Ya. Di mana? Dalam laut apa di atas genteng? Dalam laut. Menyelam orang kan? Ya, menyelam, baru dia dapat hal yang berharga itu. Ya, jadi sesuatu yang berharga itu identik dengan perjuangan dan pengorbanan. Kalau kerikil-kerikil pasir perlu antum nyelam? Enggak perlu. Tinggal keluar sedikit dapat sudah kerikil, makanya enggak berharga. Karena mendapatkannya tidak butuh, ya tidak butuh perjuangan, tidak butuh ya kesabaran, tinggal keluar dapat sudah. Tapi sesuatu yang berharga membutuhkan kesabaran. Tidak ada sesuatu yang berharga didapatkan dengan cuma-cuma, tidak ada. Ya. Enggak ada, misalkan dia ini santai-santai sukses dia jadi dokter misal. Enggak mungkin dia santai-santai. Ya. Kita melihat orang pas wisudanya aja kita enggak tahu dia jungkir balik ngerjain tugasnya, kesana kemari ngeluarin biaya. Kita tahunya pas orang melihat hasil saja. Begitu juga para ulama, ya, orang-orang yang mahir dalam bahasa Arab, membaca kitab. Jangan kira dia langsung bisa tiba-tiba. Enggak, dia itu juga berjuang, menghafal tasrif, fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, terus dia hafalkan. Ya. Kemudian belajar sedikit demi sedikit sampai nanti baru dia bisa membaca kitab. Wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talab al-ma'ali tasbiruha 'alaih. Ya. Dan sesuatu yang paling penting, ya, yang dibutuhkan oleh jiwa di dalam menggapai cita-citanya adalah tasbiruha 'alaih. Ya, berusaha menyabarkannya di jalan tersebut. Ya. Jadi saya ulangi kata beliau, hal yang paling dibutuhkan oleh penuntut ilmu agar dia bisa dapat ilmu adalah menyabarkan dirinya. Ya. Ada orang baru masuk pondok, ya, misalkan 3 bulan pindah, nggak bagus di sini, di sana kayaknya bagus. Setelah dia pindah, ternyata dia bilang sama dengan sebelumnya ini, kurang bagus, pindah lagi. 3 bulan pindah lagi, sampai 10 pondok dia pindah. Ini kata para ulama ibarat orang dia ingin menggali sumur, ingin dapat air. Dia gali, baru semeter, dia nggak sabar, dia bilang apa? Nggak ada airnya ini, ayo tempat lain kita gali.
gali lagi dia 1 meter. Ini juga sama, nggak ada airnya. Pindah lagi gali sampai 10 sumur. Kalau dia sabar di satu tempat menggali 10 meter, mungkin sudah dapat dia hasilnya, ya. Tapi karena dia tidak sabar, ya, maka dia nggak dapat apa-apa. Yang dia dapat apa? Lelah, tenaga habis, biaya habis, ya. Dan juga dia putus asa. Dia berkesimpulan apa? Nggak ada air di bumi ini ternyata. Dia berkesimpulan nggak ada ternyata pondok yang bagus ini. Padahal dia yang nggak bagus, ya. Nah, kemudian walihadza kana as-sabr wal musabarah ma'muran bihima litahsil asli al-iman taratan wa litahsil kamalihi taratan ukhra. Oleh sebab itulah bersabar dan berusaha menyabarkan diri, dua ini, ya. Bersabar dan berusaha menyabarkan diri ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam mempertahankan usul iman atau di dalam menyempurnakannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan berusahalah untuk bersabar, ya. Menunjukkan berarti berat sabar itu, ya. Kita harus, ya, kuat. Allah juga berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya, menyeru kepada Rabbnya di waktu pagi dan petang karena ikhlas mengharapkan wajahnya, ya. Kemudian beliau menukil ucapan ulama Yahya bin Abi Katsir. Qala Yahya bin Abi Katsir, berkata Yahya bin Abi Katsir fi tafsir hadhil ayah, ketika menafsirkan ayat ini, hiya majalisul fiqh, ya, disuruh sabar dalam majelis-majelis fikih, suruh dia bersabar. Karena sekarang ini orang menuntut ilmu seperti orang datang ke tempat hiburan. Kalau pengajiannya tidak ada ketawa-ketawanya, sepi dia, nggak seru kata dia, nggak ada ketawa-ketawanya, besok-besoknya nggak ada yang hadir, ya. Tapi kalau yang hadir isinya ketawa, isinya melawak, rame yang hadir. Tapi kalau dibacakan dia kitab selembar, jenuh dia, nggak sabar dia, ya. Ini disuruh kita sabar. Ketika menghadiri majelis-majelis fikih itu memang butuh kesabaran, duduk sejam kadang, mendengarkan, baru kita dapat ilmunya. Kemudian dia juga mengatakan walan yahsul ahadun, ya, walan yuhassil ahadun al-ilma illa bis-sabri. Beliau pakai lan, dan tidak akan pernah seorang pun mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran. Harus dia sabar, ya. Dan antum mondok di sini butuh sabar, kan dibangunin sebelum subuh saat nyenyak-nyenyaknya tidurnya. Dibangunin, sabar dia. Tiap hari itu dia sholat 5 waktu berjamaah, ya. Setelah sholat dia menghafal Quran, setelah itu dia nanti masuk kelas lagi. Sabar. Hanya orang yang sabar yang akan dapat ilmu ini, ya. Fabis sabri yukhraju min ma'arratil jahli wa bihi tudraku ladzatul ilm. Nah, penting nih kata beliau, dengan sabarlah kita akan keluar dari kejahilan itu, ya. Dengan sabarlah kita akan rasakan manisnya menuntut ilmu itu. Sabar, ya. Jadi nanti, ya, ingat ya ucapan ini, kita kalau serius sekarang belajar dengan sabar, nanti kita rasakan setelah kita tamat dari sini, kita bersyukur, alhamdulillah saya dulu sabar sehingga paham saya ilmu ini, paham saya ilmu ini, paham saya ilmu ini. Sabar.
Dan orang-orang yang berhenti ingin bebas misalkan, capek di sini, ingin bebas di luar, ingin keluyuran dengan motornya, dengan HP-nya. Pada akhirnya 6 tahun itu akan berlalu. Dia juga akan melewati 6 tahun dalam keadaan dia tidak tahu apa-apa. Dia keluyuran ke sana kemari 6 tahun. Sementara kita di sini sabar 6 tahun, banyak kita dapat ilmu. Sama-sama melewati 6 tahun, antum berhenti ataupun tidak, sama-sama akan melewati 6 tahun itu. Dan satu dapat ilmu, satu justru rusak pergaulannya karena memilih keluar, tidak sabar dia. Nah, kita harus saling menyabarkan. Ustadz juga menyabarkan santrinya. Para wali santri juga sabarkan anaknya. Jangan semua keluhannya langsung diturutin. Misalkan di sini makanan yang enggak enak, enak kita pulang sudah, berhenti sudah mondok. Nah, ini enggak benar ini. Orang tua kalau dengar anaknya mengeluh di sini dingin, sabar nak, begitu memang. Untuk dapat ilmu itu harus sabar menahan dinginnya. Di sini lauknya begini, sabar nak. Orang dulu zaman penjajah makan ubi dia. Nah, ini bagus ya. Sehingga dia sabar anak itu ya. Jangan diturutin semua. Nah, kemudian sabar di dalam menuntut ilmu ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah sabar di dalam mendapatkannya, dalam mencarinya, menuntutnya. Nah, kayak antum ini, sabar di dalam mencarinya. Banyak yang belum antum tahu. Fikih masih taharah, belum nanti bab qisas, belum nanti bab faraid bagi waris, belum nanti bab at-talaq, bab perceraian. Banyak yang antum enggak tahu. Harus sabar. Jadi sabar ada 2 macam dalam menuntut ilmu. Yang pertama sabar di dalam mencarinya, menuntutnya. Fal hifdzu yahtaj ila sabr, menghafal butuh sabar. Ada orang 20 kali dia baca satu baris tuh enggak hafal-hafal dia. Sabar ya. Hibur diri dengan mungkin Allah ingin melihat saya mendapat pahala banyak, kan ngulang-ulang terus. Banyak pahala kita baru kita hafal. Ada orang mungkin 30 kali baru dia hafal. Sabar. Wal faham yahtaju ila sabr. Untuk memahami juga ini apa artinya, ini paragraf ini apa maksudnya. Sabar, satu-satu kita tanya. Ini artinya ini artinya ini. Baru terus dikit-dikit dia rangkai ya. Wa hudur majalisil ilm yahtaju ila sabr. Dan duduk di majelis ilmu juga, menghadiri majelis ilmu butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran. Wa ri'ayatu haqqis syekh tahtaju ila sabr ya. Kemudian juga memperhatikan ya kewajiban-kewajiban kita terhadap guru kita yang juga butuh kesabaran. Kadang kita dimarahi oleh guru kita, ya sabar, jangan langsung pulang ya. Bahkan mungkin kadang kita ya dicolek ya, dipukul, itu ya pukulan pendidikan. Jangan kita langsung berhenti, sabar ya. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menyampaikan ilmu ini. Jadi murid butuh sabar, guru juga butuh sabar. Antum kira enggak lelah guru ngajar antum? Pas gurunya menjelaskan, ada yang ngomong sabar gurunya ya. Pas gurunya menerangkan, ada yang duduk di meja misalkan, harus sabar gurunya ya. Gurunya sudah nyampein 10 kali satu pembahasan, enggak paham-paham, sabar gurunya ya. Jadi yang menuntut ilmu juga sabar, yang mengajarkan ilmu juga harus sabar. Dan jangan kita kira itu semua sia-sia. Sabar kita itu bisa jadi penyebab kita masuk surga. Sabar kita itu ya, sabar kita di dalam mengajarkan ilmu dan sabar kita di dalam menuntut ilmu. Wa fawqa hadaini an-naw'ain min sabril ilm as-sabru 'ala as-sabri fiha wath-thabat 'alaihima. Nah, kata beliau ada 2 tadi macam sabar. Apa yang pertama?
sabar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sabar dalam menyampaikan ilmu. Ada yang lebih penting dari itu juga, katanya, sabar di dalam bersabar. Jadi jangan dikit-dikit hilang kesabaran saya sudah. Enggak, sabar itu juga butuh kesabaran ya, untuk mempertahankannya ya. Jadi ya, manusia memang tidak ada yang sempurna ya. Artinya kadang dia disuruh sabar terus, lama-lama jenuh dia ya. Tapi Allah SWT memerintahkan kita untuk terus mempertahankan kesabaran itu ya. Terus kita berusaha berjuang mempertahankannya ya. Jadi kata beliau, di atas dari kesabaran yang dua tadi ya, yaitu sabar mempertahankan kesabaran itu di dalam belajar dan mengajarkannya, wassabat 'alaiha, dan berusaha kokoh di atas kesabaran itu. Ya, harus sabar ya. Jadi orang menuntut ilmu itu bukan setahun 2 tahun ya. Bahkan puluhan tahun menuntut ilmu itu ya. Baru masih ini ya 3 tahun ya, belum ada apa-apanya ya. Masih panjang perjalanan, maka harus tetap bersabar ya. Ya, kayaknya sudah masuk waktu Isya ini, kita azan dulu. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Ya, jadi kita ingatkan para santri, utamakan soal pertanyaan yang sesuai dengan materi terlebih dahulu ya, agar nyambung ya pembahasan kita. Ya, di sini di luar materi ini, tapi enggak mengapa lah ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar ya kita tidak boleh buang hajat menghadap atau membelakangi matahari dan bulan ya? Gimana cara ente membelakangi bulan di atas ya? Menghadap atas gitu ya?
Jadi yang betul tuh tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya. Terutama di tanah lapang, ya. Kalau dalam bangunan sebagian ulama meringankan, ya. Kalau dia sudah berada di dalam bangunan, ya, kayak toilet zaman sekarang. Tapi yang kuat wallahu alam, ya, Syekh Abdul Azim Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz menguatkan tetap dihindari buang hajat itu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ustaz, apa hukumnya menghukum orang masbuk? Tolong jelaskan ya Ustaz, ya. Ya, perlu diketahui ketika kita masuk pondok, ya, ada perjanjian bahwa kita harus taat aturan, ya. Jadi mungkin dia ingin mendengarkan sesuatu yang sunnah, ya, tidak boleh memaksakan misalkan, ya. Atau dia masbuk, ya. Masbuk, ya, bukan sesuatu yang haram, dia ingin lari dari hukuman musyriknya, ya. Jadi terlambat sholat atau tidak sholat berjamaah misalkan, ya, dia bagian dari syariat. Dan juga kalau di pondok berkaitan juga dengan aturan yang kita sepakati, bukan melihat dari ibadah itu sendiri, karena banyak hal yang mubah juga kita hukum, ya. Kalau kita katakan yang sunnah tidak boleh dihukum misalkan, ya, maka yang mubah lebih-lebih lagi tidak boleh. Tapi kan nyatanya kita di pondok kadang, ya, terlambat datang misalkan dari rumah, itu secara hukum boleh-boleh saja. Tapi kan secara aturan yang sudah kita sepakati, ya, nah itu tidak boleh kita langgar, karena Nabi mengatakan al-mu'min ala syurutihi, seorang mukmin harus menepati janjinya. Ketika dia masuk sini dia berjanji harus taat aturan yang dibuat oleh pondok. Nah, jadi kalau ada aturan tersebut, ya, melarang, ya, atau memberikan sanksi, ya, sanksi ringan juga kan bagi yang terlambat, ya, salat berjamaah, wallah alam ini tidak mengapa, ya, terutama bila hukumannya itu mendidik, suruh menulis ayat, menghafal mufradat, atau membersihkan masjid, ya, kemaslahatan bagi semua, ya. Insyaallah tidak mengapa, wallahu a'lam. Ya, ini ada pertanyaan juga, bagaimana dengan Imam Syafi'i yang langsung masuk ilmunya? Mohon penjelasan. Ya, Imam Syafi'i dari kecil belajar. Kalau langsung masuk ilmunya pas kecil nggak perlu lagi dia belajar, ya. Dan gurunya banyak. Jadi Imam Syafi'i itu bukan sekali belajar semua ilmu langsung masuk, dia bertahap, cuman cepat hafal, ya. Jadi dikisahkan Imam Syafi'i itu kalau menghafal Al-Quran itu ditutup halaman sebelahnya itu, takut ikut kehafal dia, ya. Jadi bukan Imam Syafi'i langsung belajar langsung semua ilmu dikuasai, tidak, bertahap. Dia berguru sama Imam Malik, ya. Tetap bertahap dari kecil. Beliau di umur, ya, sebelum 10 tahun sudah hafal Quran. Kemudian dia datang ke Imam Malik, orang-orang dewasa di sana, ya. Sampai-sampai ada orang mengatakan kok anak kecil di sini, ya. Tapi beliau tunjukkan bahwasanya beliau bukan sembarang anak kecil, karena beliau hafal kitabnya Imam Malik itu. Jadi tetap, ya, para imam dahulu juga bertahap, ya, di dalam menuntun ilmu. Ya, ini banyak yang tidak sesuai materi, ya, dia mengeluhkan makanan, ya. Ya, nggak apa, kita nasihati, ya. Saya mau protes, kata dia, tentang lauk pondok, ya. Ya, secara umum jadilah hamba yang bersyukur, ya. Jadi apa yang antum makan di sini masih tergolong enak, ya. Dan kalau antum ingin bersyukur, lihat kondisi orang lebih susah, ya. Lihat di Palestina misalnya, orang daun dia makan, daun, nggak ada bumbunya, nggak ada sambalnya, daun. Dedaunan itu dia gigit sampai dia telan. Bahkan di saat tidak ada lagi daun,
kertas tuh direndam, dimakan. Ya. Kemudian makan siang tuh dia nggak tahu apakah ada atau enggak. Ya, mau belanja di mana, semua nggak aman. Nunggu tukang sayur nggak mungkin, takut bom dia kan. Ya, nunggu orang ngasih bantuan pun sulit, sehingga hidupnya itu betul-betul ya penuh ujian. Dia nggak tahu besok tuh makan apa enggak. Ya. Dan antum di sini nasi yang tuh makan. Ada yang makan daun di sini, daun paya. Ada yang makan kertas di sini. Ya. Nah, kalau antum syukuri yang sekarang ini, Allah berjanji akan tambahkan yang lebih baik. Tapi kalau antum kerjaannya mengeluhkan yang ada, boleh jadi lebih jelek lagi datangnya nanti sebagai hukuman bagi ketidaksyukuran kita ini. Ya. Nah, jadilah hamba yang bersyukur. Ya. Dan Allah memang mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Jadilah yang sedikit itu. Ya. Nah, jadi ini juga termasuk ya, aib bagi penuntut ilmu ya, mengeluhkan lauk ini ya. Ini sabar. Nah, ini juga sabar ya. Jadi biasa itu ya. Orang-orang dahulu demi ilmu ada yang menunda makan ya, ada yang sampai kencing darah, dan kisah-kisah orang menuntut ilmu hadis dahulu. Nanti di sini lampu ada ya. Listrik ada, air ada ya. Nasi ada, lauknya ada. Dijenguk pun tiap pekan ya. Apa yang antum keluhkan ya? Ini perlu kita, karena bahagia itu dengan bersyukur ya. Disyukuri yang sedikit itu, niscaya nanti mudah kita syukuri yang banyak itu ya. Ustaz, apa itu manhaj salaf? Ya, manhaj itu artinya metode, ya, cara atau sikap beragama para salaf. Salaf itu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Jadi manhaj itu adalah tariqah, jalannya. Ya, jadi kita ingin beragama seperti mereka menjalankan agama ini. Nah, itu maksudnya. Ustaz, apa hukumnya memalak anak orang secara memaksa sampai dia menangis? Ya, jelas haram ya, nggak boleh ada di sini. Ya, dan ini harus ditindak tegas kalau betul ada ya oleh musyrif ya, atau pengurus yang ditugaskan di dalam ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi harta seorang mukmin tidak boleh kita makan kecuali dengan kerelaannya ya. Makanya terpuji juga meminta-minta, karena orang memberi bukan karena kerelaannya akhirnya, karena kasihan yang terpaksa memberi ya. Yang kita makan berarti syubhat gitu ya. Apalagi kita ya, memaksa orang untuk menyerahkan gorengannya misalkan ya, serahkan laukmu misalkan ya. Tapi kita juga kalau memang punya lebih, jangan kita bakhil ya. Jangan kita pelit ya, dia rela menyimpannya sampai basi daripada berbagi. Ini bukanlah seorang mukmin itu ya. Bukan akhlak seorang mukmin. Kalau kita punya lebih, berbagi ya, karena orang yang rajin berbagi itu saling sayang dia nanti. Disayang sama sesama, disayang juga sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang pelit dan bakhil ini ya dibenci dia sama sesama, dibenci juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih ya. Ya, kita ambil sedikit lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi. Ustaz, apakah boleh kita wudu sambil kencing? Apakah ini boleh? Tolong jelaskan. Jadi istinja dulu, baru antum berwudu ya. Nanti antum selesai wudunya, kemudian istinja lagi, kena sama kotorannya ya. Jadi antum selesaikan dulu ya. Bersihkan dulu kotorannya, air kencingnya, baru berwudu.
Antum ini ada-ada aja bertanya nih. Ya, terakhir mungkin nih. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa jenuh atau putur dalam menuntut ilmu? Ya. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di doa pagi itu kan ada, "Man ya'udzubika minal kasali." Allah, aku berlindung darimu dari sifat malas. Sifat malas itu bahaya. Bisa membuat cita-cita antum melayang, ya. Makanya berlindung dari sifat malas, ya. Jadi berdoa kepada Allah. Kemudian ingat surga. Jadi surga itu bukan untuk orang pemalas, ya. Bukan untuk orang yang tidur-tiduran, malas beribadah, tidak. Surga itu untuk orang yang sungguh-sungguh di dalam beribadah, dalam menuntut ilmu. Dan juga kata para ulama, kalau mulai jenuh, baca kisah-kisah orang terdahulu. Ya, bagaimana antum lihat Bilal, ya, untuk mempertahankan agama ini biar bisa sampai ke kita ini, sampai disiksa, ya, diseret di bukit-bukit yang berbatu, dijemur di pasir yang panas, ditaruhkan batu yang besar, ya. Tapi dia sabar, ya. Nah juga jauhi maksiat. Maksiat itu membuat kita jenuh, terutama HP ini. Kalau diingat HP-nya sudahlah, cepat dia putur. Dia ingat gamenya, dia ingat tontonannya, dia ingat mabarnya. Ini yang membuat orang malas di pondok itu, karena dia terlalu banyak melakukan hal yang sia-sia. Bahkan dosa dan maksiat itu membuat badan ini malas beribadah, ya. Dan yang paling terakhir, hindari kawan-kawan yang membuat kita malas. Ada kawan-kawan misalkan kalau kita ajak, ayo kita masuk kelas, nantilah dulu, kita telat-telat saja. Nah, ini hindari yang seperti ini, ya. Jadi kejenuhan itu harus segera dilawan, hilangkan dia, nggak boleh dipelihara, ya. Karena penuntut ilmu kalau dikit-dikit jenuh nggak akan berhasil dia, ya, nggak akan berhasil. Dan yang paling ampuh juga, ingat jerih payah orang tua. Antum di store di sini bukan untuk tidur, bukan untuk pindah tidur dan makan. Antum diserah di sini untuk bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh. Jangan sampai, ya, kita pulang ditanya sudah hafal berapa nak, ya. Justru berkurang hafalannya. Dulu 1 juz bu, sekarang sudah setengah. Ini bahaya ini, ya. Bagaimana ini, pemalas ini, ya. Setelah dia disekolahkan di sini, pulang-pulang misalkan semakin rusak adabnya. Nah ini membalas kebaikan orang tua dengan keburukan namanya ini, ya. Nah, ini tidak tahu diri namanya, ya. Sudah diantarkan makanan, biaya yang banyak, tapi dia balas dengan bermalas-malasan. Ya, ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.